Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa, satu ciri utama dunia yang tidak akan pernah hilang ialah masalah. Siapapun yang namanya masih hidup di dunia ini pasti akan menghadapi masalah. Karena masalah ada di mana-mana, mulai dari kolong jembatan sampai istana kekuasaan. Dari anak-anak hingga kakek nenek, semua berhadapan dengan masalah. Pendengar, tentu kenapa dikatakan sholat menjadi solusi hidup bagi seorang umat yang beragama Islam? Tentu kita akan bahas lebih dalam bersama narasumber kami di Mutiara Pagi Bandung, Bapak Ustadz Umar Yusuf, MSOS, pengasuh Pondok Pesantren Babu Salam. Kita simak seperti apa sholat solusi hidup, Pak Ustadz. Sholat solusi hidup, Ustaz. Agak berat ya, karena seakan-akan saat ini sholat tidak menjadikan sebuah solusi. Masalahnya di mana yang salah? Seperti apa sholatnya gitu ya. Saya akan mencoba mungkin nanti dikorelasikan dengan perjalanan spiritual Nabi ketika Isra Mi'raj gitu ya. Karena Isra Mi'raj ini oleh-oleh terbesarnya adalah sholat gitu ya, oleh sholat. Saya akan coba memahami terlebih dahulu Rasulullah itu diperjalankan secara lahir dan batin gitu ya. Diperjalankan secara lahir dan batin. Diperjalankan kemana? Diperjalankan menuju Tuhannya gitu ya. Artinya perjalanan menuju Tuhan ini mi'raj ruhani gitu ya, mi'raj ruhani. Kalau melihat di dalam surah Al-Isra itu Asra, subhanalladzi Asra itu diperjalankan secara fisik dan ruhani, secara lahir dan batin gitu ya, diperjalankannya, dan itu pelakunya adalah Allah. Kalimat Asra ini adalah relasi horizontal gitu ya. Jadi relasi horizontal ini bahwa hidup manusia itu dari masjid ke masjid ya. Jadi kalau dalam ayat ini itu satu simbol dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Makna yang terkandung adalah manusia tidak lepas dari masjid ke masjid. Bahkan ending kehidupan seorang manusia bagi seorang muslim itu adalah di masjid. Artinya disolatkannya di masjid. Ini yang harus kita pegang dari ayat ini. Yang kedua, setelah diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, baru Mi'raj gitu kan. Nah, itulah dinamakan relasi vertikal gitu ya. Jadi relasi vertikal. Nah, pertanyaannya, kenapa dimi'rajkan? Kenapa bahasa Asra itu dari masjid ke masjid, sementara dari Masjidil Aqsa itu ke Sidratul Muntaha itu bahasanya Mi'raj gitu. Bahasanya Mi'raj ya. Jadi bukan Asra lagi ya, Asra itu diperjalankan horizontal, sementara Mi'raj itu adalah vertikal gitu. Nah, Nabi tentunya diarahkan oleh Allah, itu dikondisikan oleh Allah ada tujuan yang sangat besar gitu ya. Tujuan yang sangat besar. Kenapa tujuannya besar? Karena Allah mengetahui bahwa ketika Adam diciptakan itu akan melahirkan permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan manusia kan itu. Di dalam kehidupan manusia. Di dalam surga saja Nabi Adam sudah dikondisikan oleh iblis. Itu di surga gitu ya. Iblis mampu menggoda manusia di dalam surga. Padahal surga itu sesuatu yang kita
idam-idamkan. Tapi ini kok dikeluarkan dari surga, dan iblis di situ mampu melakukan penyesatan terhadap manusia itu di surga. Kok mau di dunia kan begitu? Nah, jadi Nabi Adam juga sama diperjalankan. Nah, ini perjalanan yang sangat besar karena Allah itu membuat rencana yang besar dengan diciptakannya manusia. Dan Allah Maha tahu pasti ada persoalan-persoalan di dalam kehidupannya gitu. Maka dan Isra Mi'raj ini sebagai titik tolak kemenangan dakwah Nabi. Karena dengan setelah Isra Mi'raj itu bisa kita lihat terjadi Futu Mekah gitu kan. Terjadi kekuatan Islam. Itu salah satu bukti kemenangan dakwah ya, kemenangan dakwah. Maka yang kita tangkap dari Isra Mi'raj itu salah satu oleh-olehnya adalah solat gitu ya, oleh-olehnya solat. Walaupun ada 3 oleh-oleh, ada solat, yang kedua surah Al-Baqarah terakhir, kemudian yang ketiga Allah akan mengampuni dosa musyrik, mengampuni hambanya kecuali dosa musyrik gitu ya, yang tidak menyekutukan Allah gitu ya. Nah itu kan ada pesan-pesan berakidah itu yang benar kan tuh ya. Karena bicara akidah itu berbicara akidah berbicara penyakit-penyakit akidah. Ketika berbicara keimanan, berbicara akidah, ini berbicara tentang penghambaan. Nah, maka salat itu menjadi oleh-oleh terbesar yang Allah titipkan kepada Rasulullah SAW. Nah, kalau Nabi itu mi'rajnya adalah bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, maka mi'rajnya orang-orang beriman itu adalah dalam salatnya. As-shalah mi'rajul mu'minin kan. Jadi salat itu mi'rajnya orang-orang beriman. Sekarang kalau misalnya manusia tidak mengenal salat, manusia tidak memaknai salat sebagai kewajiban, tidak memahami salat sebagai kebutuhan, ini bisa kita lihat misalnya bisa testimoni dalam seminggu entong salat, apa yang terjadi gitu. Ini gersang semua gitu ya. Jadi nafas itu gersang aja gitu. Jadi seakan-akan ditinggalkan oleh Allah gitu kan, jiwanya macam-macam gitu ya. Itu kalau kita mencoba seminggu tidak sholat. Jangan seminggu, sehari 2 hari saja gitu ya. Kalau tidak sholat gimana tuh? Tetapi yang menjadi persoalan ketika sholat itu menjadi sebuah rutinitas kewajiban, ini belum mampu membentuk karakter. Padahal sholat itu pembentukan karakter yang sebenarnya gitu ya. Pembentukan karakter. Dan dibandingkan dengan teori-teori yang lain ketika saya memahami sholat gitu ya. Kenapa seperti itu? Ternyata sholat itu belum dipahami secara hakikat ya. Baru hanya sebatas syariat. Sehingga sholat belum berpengaruh terhadap dirinya. Ayatnya sih hafal gitu ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar gitu ya. Bahwa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi yang menjadi masalah misalnya, kenapa itu sholat tidak diterjemahkan di politik misalnya, sehingga melahirkan pejabat-pejabat yang korupsi gitu ya. Misalnya kalau dalam Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, oleh orang-orang yang tidak menerjemahkan sholat bisa diplesetkan atau cocok bahwa yang tidak pernah sholat kemudian melakukan korupsi, ketuhanan yang Maha Esa menjadi keuangan yang Maha Kuasa, sehingga duit yang berkuasa, gitu kan? Duit yang berkuasa. Atau misalnya orang yang tidak pernah sholat secara tingkah laku memaknai banyak itu pejabat menjadi penjahat kan gitu. Dan itu dibuktikan di negeri Sabah dulu. Kenapa negeri Sabah itu hancur? Padahal negeri Sabah itu baldatun thayyibatun warabun ghafur, tapi dihancurkan. Di dalamnya banyak pejabat menjadi penjahat. Punten, di Indonesia juga banyak yang seperti itu. Kenapa? Sholat tidak diterjemahkan baru dikerjakan, tidak didirikan. Artinya sholat itu hanya sebatas syariat saja,
sementara di sisi lain bagi dirinya itu belum mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini kan hubungannya nanti dengan zikir ma'rifat ya. Allahumma dalam mengendalikan sebuah negara, kalau Allah tidak dilibatkan akan melahirkan pejabat-pejabat gitu kan, keuangan ketuhanan yang Maha Esa menjadi keuangan yang maha kuasa gitu kan. Jadi orientasinya ke situ. Apalagi kalau berpikir materi. Kemarin misalnya punten setelah kemarin pesta demokrasi dari presiden sampai dewan gitu ya. Ini kalau tidak punya iman akan berpikir bagaimana mengembalikan kembali itu biaya-biaya kampanye selama ini gitu ya. Makanya kalau ingin menjadi seorang pejabat itu jadi pengusaha dulu biar tidak terpikir melakukan korupsi. Korupsi itu kan kejahatan intelektual kan sebenarnya seperti itu. Nah, itu mungkin bagaimana disesuaikan dengan tema kita itu sholat solusi ya. Jadi sholat belum bisa menjadikan solusi karena baru sampai tataran sholat dalam perspektif ahli syariat, belum sampai kepada sholat dalam perspektif ahli hakikat seperti itu. Baik pendengar dan pemirsa, ketika kita memahami apa dalam bacaan sholat, sikap kita dalam sholat tentu sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu ketika ia sujud, maka perbanyaklah berdoa di dalam sujud. Begitu juga di gerakan-gerakan yang lain yang termantub dalam kandungan praktek sholat. Pak Ustadz Umar Yusuf tadi pendengar dan pemirsa telah begitu mendalam bagaimana kita perbedaannya orang yang mengerjakan sholat dan orang yang mendirikan sholat. Kenapa sholat tidak berpengaruh terhadap diri kita, malah bisa dikatakan masih STMJ. Ya, sholat terus, maksiat jalan terus. Di sisi lain, tentu Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita bahwa menjadikan referensi buat hidup kita seorang muslim, wasta'inu bisabri wassalah, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ustaz, berbicara sholat menjadi penolong, kalau kita kaji tadi pendengar dan pemirsa menyimak apa yang disampaikan Pak Ustadz, sebenarnya kalau itu bisa menangkap secara dalam bahwa itulah perubahan sholat yang akan merubah diri kita menjadi mencegah perbuatan keji dan munkar ketika sholat. Nah, adakah sholat menjadi solusi sebagai penolong sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45? Wasta'inu bisabri wassalah. Apakah seperti halnya Allah menyiapkan solusi-solusi dalam sholat? Ya dalam tanda petik orang bermasalah nih. Dalam banyak petik masalah. Banyak masalah. Kemudian dia selain melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu yang dipardukan, dia terus menerus melaksanakan sholat malam, qiyamul lail, dengan sholat tahajud. Kemudian juga tambahkan lagi dengan sholat duha. Kemudian tambahkan lagi dengan sholat hajat dan sholat-sholat yang lain. Tapi ini karena seseorang tersebut dia bermasalah. Walaupun kita tidak salah bahwa banyak masalah, dia lari untuk melakukan sholat sunat mendekatkan diri kepada Allah. Seperti apa Ustaz? Baik. Ada ayat ya. Ayat ini diawali dengan amanu. Tadi sudah disampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ayat yang diawali amanu adalah ninda urobbaniyah. Jadi panggilan yang bersifat ketuhanan. Kemudian setiap ayat yang diawali amanu itu ada masalah penting. Berarti salat dan sabar bagi orang yang beriman begitu penting gitu ya. Nah, kenapa di situ salat dan sabar gitu ya. Jadi bergandengan gitu ya, bergandengan.
as-shalah ya alladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar itu bagian dari apa? Bagian dari tarbiyah sebenarnya. Pendidikan Allah kepada manusia di dalam menjalankan kehidupannya, bahwa hidup kita itu harus sabar, harus sabar. Ya. Sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam meninggalkan larangannya, kan gitu. Kemudian sholat, kenapa di situ muncul sholat? Perintah sholat 5 waktu itu diawali dengan sholat 5 waktu itu diawali dengan masalah sholat gitu ya, masalah sholat. Bahkan di ending dari ayat ini ada kalimat innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Nah, di awal ayat ini adalah perintah sholat 5 waktu, sholat pagi dan petang gitu ya. Jadi kalau pagi itu kan ada subuh gitu ya, ada subuh, kemudian nanti petangnya ada ada asar gitu ya, ada asar, maghrib, kemudian isya gitu ya. Nah, kemudian innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu, jadi yang dimaksud kebaikan adalah sholat, itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Tetapi sholat di sini adalah sholat yang bukan sekedar yang disyariatkan, artinya sholat ahli syariat. Ya. Artinya hanya sekedar mengerjakan. Ya. Mengerjakan itu kan secara fisik. Ya. Secara fisik orang akan bisa. Ya. Bahkan anak kecil juga bisa secara fisik. Ya. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Tetapi efek sholat kepada yang hanya mengerjakan itu belum berefek, karena dia hanya sebatas hanya menggugurkan kewajiban saja, belum sampai kepada tingkat hakikatnya. Karena orang-orang yang sudah melaksanakan sholat dalam perspektif tasawuf atau perspektif ahli marifat, itu akan terjadi inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, sholat yang seperti ini, pencegahan dari perbuatan keji dan mungkar itu salah satunya penyakit batin. Penyakit batin itu keji dan mungkar gitu ya. Atau misalnya perbuatan fahsya gitu kan, perbuatan kejahatan. Nah, nanti ada sholat, ada istilah sholat wusta kalau tidak salah itu ya. Sholat wusta itu sholat di antara sholat wajib. Misalnya sholat zuhur, sholat asar. Di antaranya itu namanya sholat wusta. Nah, ada yang memahami sholat wusta itu sholat perbuatan gitu kan. Sholat perbuatan, sholat tingkah laku. Dan di situ dia ketika memahami sholat wusta itu secara hakikat, maka sholat itulah dia mampu sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ya. Apalagi ketika dia memahami setiap bacaan dalam sholat ya. Karena sholat itu kan sebagai puncak penghambaan ya. Sholat itu puncak penghambaan atau ghayatul khudu, ghayatul tadallul. Makanya kalau sholat biasa mah itu akan jauh sekali dari tidak akan mampu memberikan solusi gitu ya. Tetapi orang yang sudah sampai ke sholat ahli hakikat, pasti dia akan mendapatkan solusi. Atau misalnya doktrin sholat, karena sholat itu adalah sebagai puncak ketundukan, ketika sholat diterjemahkan dalam sebuah sistem pemerintahan atau di dalam kehidupan sehari-hari, maka perilakunya perilaku Al-Quran gitu kan, perilaku sholatnya diperlihatkan ya. Kalau Nabi kan kana khuluqul Quran gitu kan. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Nah, tentunya kalau berbicara Al-Quran, ya berbicara tentang ajaran-ajaran Islam gitu kan. Berbicara tentang doktrin-doktrin tentang keislaman. Nah, doktrin dalam kan banyak ya. Ada doktrin sholatnya, zakatnya, hajinya, muamalahnya, politiknya dan sebagainya. Ini sangat menarik gitu ya. Nah, makanya ini perlu pemahaman yang masuk mungkin ke makom selanjutnya. Begitu Ustaz. Baik, luar biasa. Ternyata kita harus paham bukan saja mengerjakan
biasa-biasa dalam sholat ya. Jadi ini tentu di sholat juga bisa menjadi garansi amal-amal yang lain Ustaz ya. Sebagaimana Rasul sampaikan, ketika sholat kita benar maka yang lain menjadi benar, maka menjadi lurus. Ini kita tarik bahwa seperti dalam sholat juga, kenapa dikatakan menjadi garansi dengan amal-amal yang lain, bisa kita tarik bahwa semua amalan-amalan di dalam perintah Allah itu ada dalam sholat. Namun ini pertanyaan, kalau hanya melaksanakan sholat saja, mungkin dia sholatnya hanya melaksanakan apa yang dia baca, apa yang dia pahami, tetapi sebagaimana Ustadz sampaikan belum mi'raj nih, belum naik sholatnya, belum naik sehingga tidak merubah dirinya. Mungkin juga itu tidak akan menjadi penolong. Sholatnya itu ketika sholatnya belum dilakukan lahir batin lah, seperti kurang lebih ya. Jadi sholatnya itu tidak akan menjadi solusi ketika sholatnya hanya dilakukan biasa-biasa. Salah satu cirinya ya maaf mungkin sholatnya iya, setelah sholat zalim, dusta dia lakukan. Ini juga tidak akan menjadi solusi dalam hidup. Kalau sholatnya bagi orang-orang yang hanya melakukan sholatnya seperti itu, Ustaz. Ada sering ya, ada tulisan di mana gitu ya. Perbaiki sholatmu, Allah memperbaiki hidupmu, kan gitu ya. Sederhana sebenarnya. Jadi yang dimaksud perbaiki sholatmu itu sholat yang disyariatkan, dibetulkan ya gerakannya gitu ya. Karena dengan gerakan sholat yang betul itu bisa menghantarkan seseorang menjadi khusyuk. Jadi sholatnya tidak asal-asalan. Misalnya berawal dari wudu yang betul, kemudian takbir yang betul, ruku yang betul, sujud yang betul, bacaannya juga yang betul. Ini tidak boleh ditinggalkan gitu ya. Tidak boleh ditinggalkan. Karena ketika itu dipahami dengan benar, itu mengantarkan kepada kehusuan gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang sholat misalnya hanya sekedar mengerjakan? Kalau kita tadi kan terlalu dalam ya, terlalu dalam, lebih ke sholat dalam perspektif ahli hakikat, ahli marifat gitu kan. Mungkin sholatnya lebih ke sholat batin, sholat bagian dalam gitu ya. Dengan maunya sholat, alhamdulillah, walaupun masih baru sekedar mengerjakan, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, pokoknya sholat ya menjadi sebuah kewajiban, dan orang setiap mendengar azan itu dia mencintai sholat. Itu sesuatu pintu gerbang gitu ya, pintu gerbang menuju ke sholat selanjutnya gitu ya. Jadi kan ada istilah kejar hakikat, jangan tinggalkan syariat gitu ya. Nah, untuk mendapatkan hakikat dari sholat mengena terhadap dimensi kemanusiaan, itu memang tidak ada di syariat gitu. Tetapi adanya di hakikat. Misalnya secara syariat sholat itu sudah benar. Secara syariat sudah benar. Secara hakikat, pertama dia memahami bacaan setiap yang dia baca. Dari mulai Allahu Akbar kabir walhamdulillah, atau ketika pas ada inna sholati wa nusuki gitu kan, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kalau dipahami secara hakikat, secara mendalam, ini sangat luar biasa. Tapi dengan maunya sholat seperti biasa, itu pintu gerbang gitu ya, pintu gerbang. Makanya kalau ada sholat misalnya salah, tong digenggerekeun. Itu karena pintu gerbangnya di situ untuk menuju sholat yang sebenarnya, seperti itu, Ustaz. Baik pendengar dan pemirsa, berbicara sholat tentu saja lakukan sholat kita semampu kita. Allah memberikan rukhsah ketika kita tidak mampu berdiri, boleh sholat dengan duduk. Tidak mampu dengan duduk, Allah memberikan rukhsah boleh sholat kita dengan berbaring. Ketika kita berbaring hanya bisa mengedipkan salah satu panca indera, sholatlah lakukan dengan kedipan. Ini buktinya bahwa pendengar dan pemirsa, sholat tidak ada tawar-tawar lagi untuk kita tinggalkan. Betul. Dan yang kedua, kenapa sholat kita tidak menjadikan solusi dalam hidup kita? Tentu perbaikilah sholat kita, bukan berarti sholat kita ditinggalkan karena belum ada solusi. Ada orang jamaah yang mengeluh, Pak Ustadz, saya sudah sholat tahajud berkali-kali,
berpuluh-puluh kali. Tetapi permohonan kami itu belum dikabulkan oleh Allah. Saya telah sholat duha berkali-kali, tapi kami tidak kaya. Ini juga menjadi protes besar bagi orang-orang yang mohon maaf. Mungkin saja tidak harus berkecil hati, tidak harus berputus asa, karena Allah belum memberikan yang terbaik. Tetapi salah satunya diantaranya bahwa jadikanlah sholat kita menjadi solusi dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan yang bisa kita ambil, Pak Ustadz, jadilah kita sebagai orang yang ahli sholat, bukan hanya melaksanakan sholat. Seperti apa sholat menjadi solusi hidup kita? Baik. Pertama yang harus ditanamkan, siapapun kita dalam kondisi apapun sholat ya. Terlepas apakah sholatnya ahli syariat atau sholatnya ahli hakikat. Pokoknya nama sholat aja. Gitu. Biar Allah yang menilai gitu ya. Keikhlasan seseorang dalam sholat. Yang kedua, mari kita sama-sama sholat menuju makom yang kedua. Dan ini perlu riadoh, perlu latihan. Artinya sholat ahli hakikat tidak sebatas gerakan saja, tetapi bagaimana mensolatkan batiniah kita. Karena makna sholat adalah ketundukan. Jadi ketundukan secara hakikat ya, bahwa kita hidup tunduk, itu bagian terjemah dari sebuah nilai-nilai sholat. Dan itulah yang dinamakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ketika dia sudah memahami sholat dalam perspektif ahli hakikat, mampu merubah segala sesuatu. Baik pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung, sholat menjadikan solusi buat hidup kita. Kita tahu bahwa jika Rasulullah SAW ditimpa sebuah ketakutan, maka beliau segera melaksanakan sholat. Ketika kita ingin menjadikan kita lebih baik di mata Allah, sholatlah. Ketika kita dengan keterbatasan amalan kita sering melakukan dosa-dosa kecil, maka sholatlah. Insya Allah sholat akan menjadi jalan terbaik menuju kehidupan dunia dan akhirat. Bisa Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung setiap hari pukul 5 sampai pukul 6 di Pro 1 RRI Bandung, dan Anda bisa melihat di channel YouTube kami RRI Bandung Live. Sampai di sini jumpa kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.